Halo semuanya, halo sobat YouTube, bertemu kembali bersama Bang Aris di channel Owner Indonesia. Dalam persiapan operasional LRT Jabodebek ya, seperti di gambar ini, tampak di depan itu adalah jembatan penyeberangan multiguna atau Sky Bridge yang akan menghubungkan antara LRT Duku Atas dan KRL. Sedangkan pengoperasiannya nanti menggunakan GOA level 3 ya. Dan apakah itu GOA level 3? Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada semua sahabat yang terus mendukung channel ini berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pengguna moda transportasi, para pengguna infrastruktur, Jakarta, dan sekitarnya. Iya, di bagian kanan atas itu adalah LRT Malaysia ya, dengan nama Rapid KL. Dan Malaysia sendiri sudah menggunakan LRT dari sejak tahun sebelum tahun 2000 atau tepatnya di tahun 1998. Tentunya dengan pengalaman yang cukup panjang, maka LRT Jabodebek dalam hal ini juga mengajak ya atau bekerja sama dengan si LRT Malaysia. Nama perusahaannya adalah Prasarana Malaysia Berhad. Berhad itu terbatas, had batas. Jadi mungkin PT Malaysia, Prasarana Malaysia seperti itu ya. Oke, di bagian atas ini adalah layang dari LRT Jabodebek sepanjang Kuningan menuju ke arah Duku Atas yang berbelok. Ya, kita kembali ke LRT Malaysia yang dikelola oleh Prasarana Berhad. Itu bernama bermacam-macam ya. Ada Kelana Jaya Line, Ampang Line, Sri Pertaling Line, dan satu lagi juga si Prasarana ini mengelola monorail ya. Di Jakarta monorailnya berada di yang lokasi yang sama dengan si LRT Jabodebek ya, di Kuningan, dan juga ada di Senayan. Tapi nanti mungkin suatu saat akan ada monorail, mudah-mudahan usulan sih di sepanjang Casablanca. Sambil kita melihat perkembangan dari progres-progres yang dibuat di sekitar stasiun LRT Duku Atas, termasuk yang bagian kiri itu adalah akses bridge yang sudah lengkap dengan atapnya, dan juga ada penutup di samping ya untuk memudahkan masyarakat dengan aman dan nyaman naik dan turun dari stasiun LRT Jabodebek ya. Di Sudirman juga di video kita sebelumnya ada pembangunan dari revitalisasi halte Transjakarta yang ada di Duku Atas ya. Nah, apakah nanti akan tersambung dengan si LRT Duku Atas? Ya, kita berharap iya, karena sebelumnya si halte Transjakarta punya Sky Bridge ya, jembatan udara yang panjang menuju ke arah stasiun LRT ini. Kurang lebih nanti ada 92 ya tenaga kerja yang akan dilatih di mana ya, salah satunya nanti lokasinya ada di Bandung, kemudian juga prakteknya ada di Malaysia untuk persiapan pengoperasian dari si kereta LRT berbasis GOA level 3 atau Grade of Automation level 3. Perbedaannya antara GOA 1, GOA 2, dan GOA 3 sampai GOA 4 nanti kita lihat di belakang ya. Sementara di sini kita lihat di dalam, di atas dari stasiun LRT Duku Atas sudah tidak ada steger-steger. Biasanya suka ada ya. Jadi pekerjaan di atas nampaknya sudah final mungkin ya. Kemudian trainsetnya ini sebenarnya sudah bolak-balik ya. Ini adalah gambar dari trainsetnya menggunakan listrik bawah, aliran bawah. Modelnya kayak relnya, jadi biasa disebut dengan rel ketiga, tidak menggunakan aliran atas ya, atau menggunakan kabel udara, saluran listrik aliran atas atau LAA. Kemudian tadi ada nampaknya itu adalah light arrestor atau untuk proteksi dari kalau terjadi petir dan lain-lain, kemudian di ground. Di bagian sini memang di sore hari diminati oleh para pejalan kaki, juga para pengguna kendaraan roda 2 berhenti kemudian mengambil gambar ya, momen-momen di mana matahari terbenam. Ya, kurang lebih pelatihannya nanti tentang cara pengoperasian dari si GOA ini, kemudian signaling, lalu ada penanganan dalam kondisi darurat dan SOP serta hal-hal lainnya ya. Tampak di sana ada crane yang cukup tinggi, kemudian ada ditambah ada crane kecil ya warna biru
Oke, tidak begitu kelihatannya di sini. Area-area yang ada di pinggir dari jalan ke arah Manggarai di Jalan Galunggung ini dipakai ya untuk keperluan konstruksi dari JPM atau jembatan penyeberangan multiguna atau serambi temu ya. Sehingga kendaraan-kendaraan dialihkan ke lajur busway atau ke jalur busway yang ada di seberang. Jadi sebagian badan jalan terpakai, lalu lajur busway dipergunakan untuk dua arah. Berarti Transjakarta untuk lewat di sini menggunakan lajur kendaraan biasa yang seperti ini di bagian kiri ya. Memang mengurangi kapasitas jalan, namun arus kendaraan di sini tidak begitu sepadat di lokasi-lokasi lain yang biasa terjadi kemacetan. Diharapkan proses pembangunan dari JPM atau si Skybridge atau serambi temu itu dapat selesai sebelum tentunya Desember ya, karena sudah dioperasionalkan si LRT-nya. Akses di stasiun itu ada dua sisi ya, baik di sisi ini jatuhnya ke arah barat dan timur. Tampak ada anak tangga ya, kemudian juga harusnya di situ ada eskalator, lalu ada lift, dan lift seperti kita ketahui itu adalah untuk akses para si difabel, lansia, kemudian juga ibu hamil dan seterusnya. Ini adalah kali banjir Kanal Barat atau Kanal Banjir Barat ya, KBB, dari arah Manggarai, di mana air Sungai Ciliwung ini dibelokkan kemari dan terus ke arah mungkin ke arah Muara Angke dan seterusnya ya. Di depan sana terdapat bentangan baja yang sudah banyak ya. Kemarin kita baru lihat dua batang. Mungkin di sini girder bajanya sudah jauh lebih banyak dan mungkin sudah mulai siap dilakukan proses selanjutnya, yaitu biasanya pengecoran ya, persiapan pengecoran. Namun di sana belum nampak jaring-jaring atau net ya. Dan di sisi kiri sini jalan ya, terdapat juga ada semacam beton-beton precast bulat, nampaknya itu untuk keperluan drainase dari lokasi yang ada di sekitar situ. Air dari waduk ya, sekitar waduk dialirkan ke sini dan warnanya cukup hitam ya. Nah, ini lokasi cukup bagus kalau sore hari dan di sana terdapat matahari lagi mau terbenam. Kita kembali ke grade of automation tadi ya. Ada 4 level GOA ya, yang paling tinggi adalah GOA level 4 nampaknya. Maksudnya paling sophisticated ya, karena semuanya otomatis. Kalau yang level 3 si LRT itu ya tidak, jadi pergerakan keretanya otomatis, remnya juga otomatis, kemudian pintu ya, penutupan pintu, kemudian juga ada interupsi itu dilakukan oleh train attendants atau petugas yang ada di dalam kereta. Nah, katanya di awal itu akan ada mungkin manual dulu ya, seperti itu. Nah, paling canggih memang yang 4 ya, semuanya dilakukan secara otomatis. Nah, kalau untuk kereta cepat, kalau tidak salah itu adalah di GOA level 1 ya. Baik, kita pindah ke sini. Ini adalah lokasi di mana KRL Sudirman di depan sana, dan ini adalah relnya, dua rel. Kemudian setelah Sudirman ada BNI City yang tadinya hanya untuk keperluan si kereta bandara, sekarang juga dimanfaatkan untuk KRL. Nah, area inilah KRL Station Sudirman yang disambungkan dengan LRT Jabodebek menggunakan si Skybridge yang bernama Serambi Temu atau jembatan penyeberangan multiguna. Dinamakan multiguna karena dapat dipergunakan oleh sepeda juga, kemudian kursi roda ya. Jadi tidak hanya pejalan kaki, namun ada nanti area-area atau kawasan yang sepedanya bisa lewat, seperti itu juga para difabel. Tentunya itu akan memudahkan
perpindahan moda transportasi dari dua platform yang berbeda, KRL ke LRT, terutama yang dari Manggarai ingin ke arah Kuningan seperti itu ya, tinggal naik di sini, atau sebenarnya juga ada Transjakarta. Baik, semoga nanti di bulan Desember si LRT Jabodebeknya dapat selesai, kemudian si sumber daya manusia yang mengoperasikan, yang bekerja bersama dengan tim Malaysia, transfer teknologi dan pengetahuan juga selesai, dan Indonesia makin maju. Salam sehat.